Bagaimana Uniba memutuskan untuk semua prodi ini akan menerapkan konsep IoT dan juga AI. Kenapa pada akhirnya Uniba punya konsep yang luar biasa ini gitu? Apalah yang melatar belakangi? Artificial intelligence ini kan sebuah proses yang ternyata sangat membantu mahasiswa untuk belajar, dosen untuk membuat banyak tugas dan lain sebagainya, itu kan bisa terakses dengan baik, dan bahkan ya kehidupan kita sehari-hari juga bisa dimanfaatkan dengan itu. Makanya kami memang meyakini dan menginginkan betul agar ya bagaimana mahasiswa kita ini kita bekali sesuatu yang sifatnya taktis, praktis, tapi insya Allah ya memberi nilai kemanfaatan besar atas kehidupan dengan konsep program IoT, Internet of Things, dan AI ini yang mudah-mudahan oleh Allah bisa lebih mudah, karena hari ini kan kita banyak dikendalikan oleh teknologi dan banyak lapangan pekerjaan yang hilang itu gara-gara lebih maju. Kita tidak ingin mahasiswa itu kemudian ketika lulus jadi sarjana kemudian jadi berat ketika harus berada di tengah-tengah masyarakat, apalagi berkompetisi dalam dunia pekerjaannya. Di universitas kami insya Allah kita akan bangun bersama banyak kolaborasi dengan kawan-kawan di dunia industri, insya Allah seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Expos Indonesia. Senang sekali saya Ika Yuniati menjumpai rekan-rekan semuanya dalam program Selasar Kampus. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat istimewa. Kenapa begitu? Karena saya juga baru tahu rekan-rekan bahwa di Solo ternyata ada kampus swasta terbaik yang punya satu tagline, yang ini saya baru tahu juga gitu. Kalian akan penasaran karena tagline-nya adalah mengedepankan pengembangan IoT dan juga AI, yakni bagaimana kampusnya nanti secara pendidikan akan mengimplementasikan sepenuhnya perkembangan teknologi. Ini satu-satunya saya menjamin, karena bagaimana penerapan kampus dengan IoT dan juga AI ini diterapkan oleh Universitas Islam Batik Surakarta. Meskipun saya bilang ini satu-satunya dan baru, tapi Universitas Islam Batik Surakarta ini bukan kampus baru. Ini adalah kampus lama yang punya sejarah panjang dengan kota Solo. Hampir 43 tahun ya, 43 tahun sejak 1983. Dan kali ini kita sudah kedatangan rektor baru, rektor baru dari kampus Uniba. Jadi branding baru, rektor baru gitu ya istilahnya ya rekan-rekan. Yakni Bapak Ipmawan Muhammad Iqbal. Selamat siang Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Menjadi rektor baru gimana Pak perasaannya? Ya, apapun yang memang kita jalani ya, kalau kita diajarkan kan wa qul alhamdulillahi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya lan hadanallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi artinya memang ya kita hanya ingin membesarkan asma Allah dengan banyak pujian bahwa sesungguhnya kehidupan ini masih harus terus berlangsung. Ujian-ujian juga harus terus dihadapi dan masalah yang oleh Allah Ta'ala akan hadirkan dengan konsep yang bisa jadi ya seperti adik tadi sampaikan bahwa ini jadi rektor baru ya pasti akan ada tantangan baru ya. Ada amanah baru yang saya hanya berdoa, dan saya tidak sepakat kalau diselamati, tapi minta doanya saja mudah-mudahan selamat sampai akhir, karena yang paling penting kan di penghujungnya bihusnul khotimah gitu, kira-kira gitu. Amin. Selamat sampai akhir ya, bisa menjalankan amanah. Itu yang paling penting. Jadi bukan selamat dapat jabatannya, karena jabatan itu ujian ya lah. Ujian. Barangkali banyak orang yang hancur karena ujian itu. Luar biasa. Tapi ini saya dapat informasi bahwa Uniba ini memang baru punya branding baru gitu dengan selalu mengedepankan perkembangan teknologi. Ini benar nggak Pak? Ya, kita ada tagline baru yang kita bangun ketika kita diskusikan dan musyawarahkan dengan semua sivitas akademika, bahwa ya kita harus bawa smart yang paling awal itu ya, artinya terhadap perkembangan teknologi kita tidak boleh lengah, karena
hari ini kan banyak di antara kita memanfaatkan betul teknologi, tetapi secara tidak sadar ya yang dibawa itu smartphone, tapi sebenarnya punya saja smartnya yang make belum smart betul. Artinya kan ini jadi problem serius, makanya agar mereka bisa itu. Kemudian yang kedua adalah santun, dan itu konsepnya kepada nilai karakter, karena Uniba ini kan universitas Islam. Jadi ada karakter akhlakul karimah yang mudah-mudahan senantiasa bisa hadir, dan puncaknya ada Solo ini, kebanggaan Solo seperti yang adik tadi sampaikan. Ini sudah kelahiran universitas ini insya Allah 26 Juli itu nanti kita sudah sampai pada usia 42 tahun kira-kira. Ini satu usia yang mudah-mudahan ya mapan, matang, dan ya teruji lah, mudah-mudahan seperti itu. Kalau bicara soal keislaman dan Uniba, emang ini ya tidak diragukan lagi, karena dulu awal-awal namanya adalah Universitas Islam Kiai Mojo atau UIM tahun 1983 itu. Iya. Jadi itu dari lingkungan masyarakat Solo yang kebetulan dulu saya mau mendapat informasi dari kakek-kakek kita atau orang tua kita pendiri dahulu, bahwa awalnya memang ada diskusi panjang ketika mau ngasih nama Universitas Islam Batik ini. Tapi pilihannya dulu ada tokoh di Laweyan namanya Kiai Haji Samanhudi itu. Awalnya mau ada nama itu, tetapi kemudian jadi nama Kiai Mojo yang notabene adalah ulamanya di zaman perjuangan Perang Pangeran Diponegoro, kira-kira gitu. Itu konsepnya dipilih, tapi ternyata memang kemudian ada diskusi-diskusi yang menarik, ada aktivitas nama batik yang kemudian kita ingin munculkan, karena memang Uniba ini kelahirannya bagian dari istilahnya sinergi antara dua kekuatan. Waktu itu adalah Yayasan Pendidikan Batik yang ada SMP, ada SMA dan seterusnya, dan Universitas Islam Surakarta yang pada isu awalnya kan memang tidak mudah waktu itu mendirikan perguruan tinggi swasta di saat UNS ya. Kemudian ada pencanangan itu, jadi makanya ini gabungan dari keluarga batik dan yang satu Islam. Jadi Universitas Islam Surakarta yang kemudian bergabung jadi Universitas Islam Batik ini. Oke. Bicara soal Islam juga, kita juga ini ya mengenal Pak Rektor sebagai seorang pendakwah. Jadi sebenarnya sudah sangat pas juga ya dipimpin seorang pendakwah gitu. Nah, ini mungkin hal baru bagi Bapak. Bagaimana waktu itu kemudian oke, saya mau diberi amanah ini, dan bagaimana akhirnya mengatur waktu gitu sebagai seorang pendakwah yang cukup dikenal dan kegiatannya cukup banyak gitu. Kita tahu gimana Pak selama ini membagi waktunya. Ini urusannya bukan mau dan tidak mau sih. Ini urusannya memang dipaksa. Oke, dipaksa ya. oleh keadaan, dan memang itu ya sudah saya tadi sampaikan ini bisa jadi memang catatan di Lauhul Mahfuz itu ya seperti itu artinya. Memang kalau dari aturan dari proses perundangan yang dimiliki di internal yayasan, kami secara pribadi ini ya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tetapi karena awalnya kan kami ada di struktur di yayasan itu. Dan kita sebenarnya juga mengusahakan rektor sebagaimana idealitas seorang rektor yang memimpin sebuah dunia perguruan tinggi, tapi ternyata memang Allah mengendaki sesuatu yang lain, dan memang ya mungkin nama saya yang dicatat di sana. Jadi ya kalau saya memang tidak dalam posisi bisa mengatakan menerima dan menolak, tetapi memang kalau memang itu dibutuhkan dan diinginkan untuk bisa kebaikan lembaga atau kampus ini ya bismillah, karena menghindar itu ya adalah pecundang ya. Menghindar itu pengecut, jadi ya sudah dihadapi saja, walaupun saya tidak sama sekali punya keinginan jadi rektor. Makanya saya terus ingin gerakkan karena di Uniba ini sudah banyak doktor yang insya Allah siap untuk kemudian jadi profesor ya. Mudah-mudahan sesegera mungkin, nggak usah perlu sampai
periode terakhir itu Amin. mudah-mudahan segera muncul yang kemudian bisa menggantikan, karena kalau ditimbang-timbang ya urusan tadi ditanyakan urusan waktu ya lebih nyaman jadi Dewan Pembina di yayasan yang tiap 2 bulan sekali hanya datang ke kampus daripada hari ini setiap hari memang ya harus ke kampus, tapi harus dinikmati saja. Luar biasa ya. Baru beberapa menit tapi saya sudah dapat beberapa quote nih dari Pak Rektor soal tadi bahwa kalau menghindar ya berarti kita pecundang, padahal ini adalah sebuah amanah ya. Jabatan ini harus bukan lagi diselamatin tapi juga harus didoain gitu. Iya. Tapi sejauh ini Mas bisa nggak Pak untuk mengatur, saya tetap berdakwah, saya tetap menjalankan ini sebagai rektor di kampus saya sudah Uniba. sampaikan memang ya di Uniba ini ya rektor dalam satu sisi kan konsep pemimpin itu memang kalau dalam konsep manajerial ya memang itu ya nahkoda ya. Itu konsepnya adalah imam. Tapi saya sudah menyampaikan semuanya bahwa konsep ini kita semuanya kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Jadi ketika Anda dapatkan ya saya ingin beritahu kepada semua yang ada di kapal Universitas Islam Batik itu bahwa ya saya ini ada kekurangan, saya ini ada kelemahan, saya juga bisa jadi ada kelebihan ya bersyukuri atas kelebihan yang ada, dan juga kekurangan ini ya sama-sama kemudian kita kerjakan bersama-sama. Karena memang kehadiran kami ya sekali lagi bukan dalam posisi yang tadi sempat adik sampaikan tadi dalam posisi yang baik-baik, tapi memang ini proses perjalanan Uniba mungkin yang bisa kita saksikan di media massa, media sosial dan seterusnya ini ya kadang-kadang penuh pergolakan. Mungkin kalau pertimbangan mereka ya kalau milih ustadz kira-kira jadi pemimpin ya nggak ada berani yang demo kira-kira gitu. Nanti dapat doa jelek kira-kira. Tapi ya saya syukuri aja ini mudah-mudahan oleh Allah ya semua bisa berkembang dan dapat pelajaran terbaik dengan kejadian-kejadian bersama ini. Tapi saya juga sepakat bahwa berkembang dan akan ada pelajaran baik ke depannya ya. Karena memang kita tahu kalau flashback sebelumnya memang banyak ini ya pergolakan gitu ya, permasalahan yang ya semoga nanti akan lebih baik ya Pak setelah ini. Rukun agawai makmur itu yang saya ingin terus kumandangkan itu agar kita dalam kebersamaan, karena ya ini berumah tangga kan gitu juga. Banyak di antara kita ketika dalam biduk keluarga dan rumah tangga itu biasanya ketika rezeki itu melemah itu kan karena ada konflik dengan istri yang di rumah, dengan anak, dengan ya artinya di lingkungan. Tapi kalau semuanya penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh harmonis, romantis dan seterusnya, insya Allah ya irhamu yarhamukumullah. Jadi orang itu kalau kasih sayang sesama pasti ya dari Tuhan dari atas itu Allah turunkan limpahkan rezekinya. Jadi mudah-mudahan kita doakan yang hadir di sini semuanya ya oleh Allah berkah rumah tangganya, yang belum menikah ya segera dapat pasangan lah, mudah-mudahan segera membentuk kemuliaan dan kebaikan. Karena sekaya-kayanya sendirian itu bujangan itu atau jombluan-jombluwati itu nggak akan pernah dapat nilai rezeki yang melimpah di sisinya. Jadi ini malah jadi motivasi pernikahan. Selanjutnya nih Pak, kira-kira langkah-langkah strategis di awal-awal kepemimpinan apa yang akan Bapak terapin? Apakah juga ya pasti nilai-nilai keislaman juga akan dimasukkan atau bagaimana? Ya Universitas Islam Batik ini memang unik ya. Jadi ada Islam di sana, tapi memang kebetulan tidak ada fakultas agama Islam di situ. Jadi ada 9 program studi S1 dan 2 program studi S2. Jadi sama sebenarnya dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain yang rata itu ya perguruan tinggi itu hanya kepingin mempertahankan mencari akreditasi terbaik, akreditasi tertinggi dan seterusnya. Tapi sekali lagi ya latar belakang kami sebenarnya mengelola pondok pesantren ya. Kami ada unit pondok pesantren yang kami terus menekankan santri itu begitu kalian lulus maka konsep hubungan antara ustadz atau kiai dengan santri itu kan terus terhubung dunia akhirat. Jadi kalau
santri keluar tidak dalam posisi mendapatkan job atau tidak ada aktivitas, bahkan sampai urusan nggak dapat jodoh saja sampai kayaknya ya harus nyarikan, apalagi konsep pekerjaan kehidupan. Jadi ada tanggung jawab moral. Makanya kemarin pengalaman pertama kami harus tanda tangan hampir 200 ijazah kami meluluskan lulusan awal itu. Saya tidak tanda tangan itu sampai ketua panitianya negur saya, Ustadz itu sudah di meja ijazahnya lama. Saya sampaikan ya saya ini urusannya bukan ini tanda tangan nanti ada klaim ijazah palsu dan lain sebagainya, bukan. Tapi ini bukan sekedar tanda tangan kira-kira, tetapi jangan-jangan ketika kami tanda tangan akan kemudian muncul permasalahan baru di masyarakat, karena hari ini kan yang paling mengkhawatirkan kan pengangguran intelektual, dan itu penyumbang terbesar ya memang para sarjana, kira-kira seperti itu. Makanya kami memang meyakini dan menginginkan betul agar ya bagaimana mahasiswa kita ini kita bekali tadi yang sempat disinggung ya, sesuatu yang sifatnya taktis, praktis, tapi insya Allah ya memberi nilai kemanfaatan besar atas kehidupan dengan konsep program IoT, Internet of Things dan AI ini yang mudah-mudahan oleh Allah bisa lebih mudah, karena hari ini kan kita banyak dikendalikan oleh teknologi dan banyak lapangan pekerjaan yang hilang itu gara-gara lebih maju teknologi ini. Jadi kita bukan sebagai pemain di sisi ini, tetapi kita yang dipermainkan dalam tanda petik lah. Ini yang kita tidak ingin mahasiswa itu kemudian ketika lulus jadi sarjana kemudian jadi berat ketika harus berada di tengah-tengah masyarakat, apalagi berkompetisi dalam dunia pekerjaannya. Masya Allah sekali ya. Benar-benar mengedepankan tanggung jawab dunia akhirat juga gitu. Ini sama-sama tidak sekedar saya tekankan itu semua dosen. Jadi saya juga sampaikan ini memang perguruan tinggi itu kan menginginkan mahasiswa banyak. Tapi saya ingin tekankan itu kalau mahasiswa banyak berdatangan di sini, antum kalian semua tidak ada jariah ilmu, tidak ada tanggung jawab proses pengajaran, itu berbahaya kira-kira. Jadi makanya kan taman itu ya akan banyak kupu-kupu kalau tamannya indah lah gitu. Makanya saya ingin sama-sama menekankan walaupun hari ini kita kepengen mencari mahasiswa, tetapi berapapun nanti mahasiswa yang saya dapat itu pasti akan saya syukuri, karena memang itulah baru kemampuan kami untuk bisa mengantarkan generasi terbaik nanti dalam tempaan di kampus kita itu. Makanya mudah-mudahan ya kita minta doa semuanya, ini mudah-mudahan kampus yang wakaf milik umat di tengah kota yang cukup strategis seperti itu bisa dioptimalkan oleh para pihak yang memang bisa mengambil kemanfaatannya. Jadi kalau saya merasakan kalau kampus itu didirikan di situ, universitas sudah tidak layak lagi misalnya, ya sudah harus dipasrahkan kepada lembaga mana, yayasan mana yang bisa lebih memanfaatkan lahan wakaf milik umat itu, yang kita kembalikan kepada muwakifnya lah kira-kira gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau sejauh ini sudah mulai merasakan tantangannya belum? Iya, Pak Rektor? Benar. Apa tantangannya kira-kira? Wow gitu di depan. Iya, yang paling awal ya yang permasalahannya saya itu di internal. Jadi artinya kita mencoba mengkonsolidasikan semua rasa proses kepemilikan ini kampus kita bersama dan lain sebagainya, ini yang harus kami kuatkan. Makanya hari ini kami sangat terbuka untuk bisa kerjasama dengan berbagai macam bahkan di dunia industri. Kami banyak, alhamdulillah kami ada lahan hampir 6,5 hektar dipasrahkan ke kita dari Sekolah Tinggi Ilmu Quran Iskarima. Dia punya lahan seperti ini. Kami punya program Agrotek. Kami sudah MOU akan buka aktivitas mondok 30 juz di Iskarima Karangpandan sana, tapi pembelajarannya di Universitas Islam Badai. Itu kan dengan pengelolaan lahan itu dengan bersama-sama. Ini kan akhirnya kita terbuka. Jadi kita memang tidak bisa melihat persoalan umat, bangsa dan negeri ini dengan kacamata masing-masing. Artinya kita mensinergikan semua kekuatan dan kemampuan. Jadi mudah-mudahan oleh Allah ya kalau semua sudah bisa merespon ini dengan positif, ya mudah-mudahan akan semakin besar lah berkahnya kampus ini.
Amin amin. Luar Amin. biasa. Ternyata sudah mulai bikin kolaborasi dengan berbagai lembaga. Saya tadi cukup cukup tertarik ketika jenengan bilang bahwa ini kampus Islam tapi belum ada nih fakultas atau prodi keislaman gitu. Nah, apakah ini salah satu program yang mau jenengan nanti telurkan itu ketika menjadi rektor di sini? Kegelisahan bersama ini mudah-mudahan oleh Allah dikasih kemudahan juga. Kami ada satu fakultas ekonomi yang kebetulan di situ ada program studi manajemen ya. Ini juga sudah lama dan juga ada pasca sarjananya juga manajemen juga. Ini magisternya ini menarik, jadi oleh Allah ya kita ingin kembangkan untuk kebutuhan umat hari ini. Tadi sempat kami uraikan, kami sampaikan di ruang tamu tadi ya. Alhamdulillah ini ada kawan bahkan yang memprovokasi di awal dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut dengan baik, tapi entah nanti ada dukungan itu atau tidak, kami tetap akan berjalan. Minta doanya bulan Mei ini pertengahan kami akan adakan lokakarya kurikulum dan kami akan membuka satu ilmu konsentrasi manajemen masjid baik S1 ataupun S2, karena saya melihat wakaf milik umat dalam bentuk masjid itu juga cukup banyak kira-kira. Yang hari ini pengelola masjid itu ya kadang-kadang dipilih skenanya, bahkan ya hanya kamu itu kan nggak boleh. Itu kalau diurus dengan sangat serius, Allah Ta'ala pasti akan anugerahkan banyak keberkahan. Kami sudah konfirmasi itu di Masjid Al-Falah, di Masjid Jogokaryan, kemudian dengan teman-teman kawan-kawan dari PP Muhammadiyah Majelis Tablik itu ya responnya sangat positif ya. Mereka tunggu kami dan kami juga insya Allah akan segera launching itu, mudah-mudahan nanti kelas itu, jadi artinya agar memanfaatkan, mengoptimalkan masjid itu ya dikelola dengan baik dan orang yang punya ilmunya kan itu. Kalau nggak punya ilmunya kan ya ini itu kas infak yang jutaan, puluhan juta, ratusan juta bahkan ya tidak ada proses optimalisasi. Kita harus nanti banyak melahirkan BUMM, badan usaha milik masjid, karena BUMN kan banyak masalahnya itu. Tapi mudah-mudahan dengan munculnya badan usaha milik masjid ini dengan pengelola anak muda penuh dedikasi, tanggung jawab, ada ilmunya, ini yang paling penting, dan terkoneksi dengan kekuatan-kekuatan yang ada, saling silaturahmi dan sinergi, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menguatkan. Ya minta doanya aja, mudah-mudahan ini segera betul-betul bisa Allah hadirkan di kampus biru di Universitas Islam Badik Surakarta. Masya Allah, program ini ya pengelolaan masjid. Ini baru pertama juga kayaknya di Solo. Di Indonesia kalau untuk tingkat S1 ilmu konsentrasinya. Bahkan di Indonesia baru pertama. Tapi kalau S2 sudah ada di Makassar, sudah ada yang buat itu untuk S2-nya. Tapi untuk S1 memang belum ada. Tapi nanti kita juga ada S1 S2 ini kalau bisa kita luncurkan bersamaan kira-kira untuk bisa kita buka, kita tawarkan ke masyarakat. Karena memang ya harus seperti itu, apa yang dibutuhkan masyarakat ya kita. Karena banyak hari ini kan antara apa yang dipelajari di kampus dengan praktek mau kemana kan nggak sinkron, sering nggak jelas kan gitu. Ini yang sama-sama jadi keprihatinan bersama. Makanya ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh umat ya apa yang bisa kita kerjakan. Nah inilah yang harus sama-sama dikolaborasikan, saya pikir seperti itu. Berarti kita sebenarnya bisa ya mengambil kesimpulan bahwa Uniba Reborn ini Uniba yang baru ini serba pionir gitu ya. Mudah-mudahan pionir AI, pionir manajemen masjid yang baru satu-satunya gitu nggih Pak. Tapi karena ini Uniba dulu juga ini ya punya sejarah panjang yang diisi mahasiswa yang mungkin juga tidak hanya muslim, mungkin dari berbagai latar agama, latar suku. Ini kita juga terbuka nggih Pak? Apakah kemudian kita spesifik Islam, tapi bagaimana? Kami cukup toleran ya. Kami walaupun di internal kami ya, di internal kampus itu ya, yang putri misalnya muslimah itu kami minta ada aturan untuk bisa berkudung, tapi tidak untuk mahasiswa bahkan. Kami tidak ada paksaan itu. Demikian pula mata kuliah dampingan sampingan ini ya kita ingin persilahkan, karena memang betul yang adik sampaikan tadi bahwa Uniba ini ya memang mahasiswanya kan tidak hanya muslim juga, ada yang Buddha, ada yang artinya agama-agama lain juga bisa belajar di tempat kami. Artinya
konsepnya kita lebih kepada misi rahmatan lil alamin. Jadi insya Allah dengan bersikukuh dengan konsep nilai keislaman ini tanpa kemudian harus memaksakan dalam urusan beragama, apalagi ketika harus, tapi ya aturan-aturannya tetap kita hadirkan di sana, tapi tidak memaksakan yang non misalnya, karena salah satu syarat utamanya kan mau proses kelulusan juga harus bisa baca Al-Quran misalnya gitu kan. Itu bagian-bagian yang tak terlepaskan untuk ada misi Islamnya bagi mahasiswa yang muslim. Tapi yang non, ini kami sangat persilahkan dan kami sangat terbuka juga untuk menerima siapapun untuk bisa masuk di kampus kami. Justru malah ini mungkin makna dari keberagaman ya, yang diterapkan bukan soal bagaimana mungkin memaksa orang belajar soal Islam dan lain, tapi nilai-nilai yang diterapkan di dalamnya dan sangat terbuka untuk berbagai latar agama dan juga suku. Keren sekali. Ya, kalau bicara soal konsep gitu, konsep ini ya, konsep pendidikan gitu di kampus. Sebelumnya Uniba juga dikenal sebagai kampus entrepreneurship gitu ya Pak Rektor. Itu seperti apa yang dulu? Ya ini roh hampir semua perguruan tinggi sekarang akan berpikir seperti itu, apalagi yang swasta, karena mereka harus bertahan untuk bisa mandiri kan ya. Mandiri, dan ya kami menyadari betul bahwa memang roh awal kampus kita ini dari para pedagang-pedagang batik ya, pengusaha-pengusaha batik. Makanya kalau nilai kewirausahaan ini tidak hadir, tidak menyala ya tentunya sangat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan para pendiri kampus ini, karena mereka memang menghendaki di antara pengusaha-pengusaha ini ada lembaga pendidikan untuk anak-anak mereka, untuk keluarga mereka, sehingga mereka nanti diharapkan bisa melanjutkan usahanya, walaupun hari ini ya banyak yang bertumbangan juga ya, karena kebijakan-kebijakan yang tidak memihak dan mendukung. Tapi bagi kami ya bismillah, ini nilai spiritual ruhiyah tentang kewirausahaan ini harus terus dibangkitkan. Termasuk kami bersyukur ya artinya kami menggandeng ada PB Digital dari Jakarta, PT Solu dan seterusnya itu ya. Mereka berani melakukan investasi di kampus kami karena melihat tidak hanya strategis tempat kami, tetapi ruh dari semangat ketika kampus ini didirikan untuk bisa berkolaborasi untuk bisa mencari orang dagang itu kan ya pasti akan berpikir keuntungan, dan dia melihat kami punya potensi untuk itu, makanya kami juga sangat terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun selama memang win-win solution, artinya sama-sama ada keuntungan di antara para pihak. Saya pikir itu. Jadi kolaborasi untuk menerapkan konsep entrepreneurship tetap dilakukan dengan berbagai lembaga terus kita lakukan, dan kita kerjasamakan juga dengan UMKM yang ada itu kedepannya dengan IoT dan seterusnya. Itu kita bisa terus berkolaborasi dengan kampung batik yang di Laweyan, di Kauman, dan para pengusaha-pengusaha yang ada di sekeliling kampus, insya Allah. Jadi ketika sekarang banyak sekali isu soal PHK, isu pengangguran gitu. Nah di Uniba menerapkan konsep kalau ya diupayakan lulusannya menjadi seorang entrepreneur gitu ya, bukan hanya bekerja di tempat orang. Itu mungkin seperti itu. Ya, roh entrepreneur itu kan bisa tidak mesti jadi pengusaha, tapi jadi ketika jadi karyawan pun punya jiwa entrepreneur juga. Jadi memang di segala macam lini seperti itu. Tetapi memang dogma atau istilah pengangguran ini yang perlu kita lawan habis-habisan, karena bagi seorang pribadi muslim kan tidak boleh itu. Artinya menganggur itu kan nggak boleh dilakukan, karena pengangguran itu lebih pesan kesannya kepada konsep kemalasan, sesuatu aktivitas yang dimana dia tidak ada action, tidak ada amal. Jadi sudah beramallah, insya Allah nanti kan kita ini kadang-kadang tidak bisa membedakan mana gaji dan mana rezeki kira-kira. Ketika menganggap kita ini tidak bergaji di tiap awal bulan, kita anggap kita ini nganggur, itu kan nggak boleh terjadi itu. Tapi sebenarnya rezeki itu kan min haitsu la yahtasib. Jadi kalau hari ini Anda ada gaji, sesuatu yang sudah Anda harapkan di tiap awal bulan, itu bahayanya itu bukan rezeki kalian. Kalau kalian bertakwa ya min haitsu la yahtasib, rezeki antum itu malah bukan dari
yang memang sudah jelas-jelas itu. Walaupun di antara hidup kita kan nggak ada yang jelas, semuanya harus pakai insya Allah. Kan kita nggak pernah tahu lah. Ini yang harus kita pahamkan. Jadi ya manjada wajada, semangat itu ya sudah, dengan aktivitas banyak insya Allah peluang yang akan bisa diciptakan, karena Tuhan ini maha kaya, dan insya Allah kita selama makhluknya, apalagi kami sangat mensupport dari ini kan, ya harus ada kemandirian ya, ketahanan pangan dan seterusnya ini ya, insya Allah makanya kita juga akan sangat menguatkan di Fakultas Pertanian itu untuk bisa lebih action ke pemberdayaan tidak hanya mahasiswanya tetapi juga para petani-petaninya, sehingga ada aktivitas-aktivitas produktif, sehingga banyak lebih berkahnya, lebih bermanfaatnya untuk kehidupan mereka. Berarti sangat implementatif nggak? Siap. Pertanian berarti kan kita juga dekat dengan Solo Raya, Klaten, Lumbung Pangan, Sragen, jadi sangat implementatif. Kalau sekarang sejauh ini yang paling banyak diminati prodi apa nggak Pak Rektor? Ya tidak menafikan yang paling unggul itu ya akuntansi memang. Akuntansi itu yang paling kita akreditasinya A itu. Tapi kebetulan oleh Allah kita juga ada program-program yang juga menarik juga di kami itu ya, di manajemen, kemudian juga di teknik ini ada teknik informatika, ada juga teknik sipil, teknik industri, kemudian juga di pertanian ini komplit, ini agrotek, ada peternakan, ada agribisnis gitu. Kemudian juga ada fakultas hukum yang tidak kalah kerennya itu, karena banyak teman-teman aparat penegak hukum hari ini yang ingin belajar, teman-teman kawan-kawan di ya artinya ingin belajar tentang hukum karena kena kasus-kasus hukum dan sebagainya. Ini kami ada ilmu hukum, bahkan juga ada cyber law, artinya S2-nya kita pasca sarjananya juga ada itu untuk hukum. Jadi ini juga cukup maju, dan banyak alumni kita yang sudah bisa memberi kontribusi ke masyarakat, juga bisa ngasih support ke kampus. Cyber law berkaitan dengan era kini juga ya. Karena kejahatan cyber cukup banyak gitu, memang harus bagaimana harus bisa mengatasinya dari sisi hukum seperti apa. Nah, berkaitan dengan cyber digital gitu, ini yang paling gong nih ya, sebenarnya pengen saya tanyakan dari tadi gitu Pak Rektor. Ya, ini soal bagaimana Uniba memutuskan untuk semua prodi ini akan menerapkan konsep IoT dan juga AI, yakni Internet of Things dan juga Artificial Intelligence. Kenapa pada akhirnya Uniba punya konsep yang luar biasa ini gitu? Apalah yang melatar belakangi? Iya. Kalau kita tanya anak-anak mahasiswa, tidak hanya mahasiswa, dosennya, bahkan karyawan mulai dari paling dasar itu kan pegangannya kan sudah alat-alat canggih, artinya pun mereka ini kan sudah smart. Itu artinya hari ini kan kita ini hanya menjadi sisi pengguna saja, dan kadang-kadang malah terjerat dengan proses penggunaan ini. Artinya hal yang paling sederhana, misalnya urusan kena pinjol dan lain sebagainya, itu sedemikian mudah akses ini, kalau tidak kita kuasai, mereka tidak pahami, ini menjadi sangat berbahaya. Dan ini tidak hanya sekedar ada efek negatifnya, tetapi sebenarnya juga kita pahami betul dengan kemajuan teknologi hari ini. Artificial Intelligence ini kan sebuah proses yang ternyata sangat membantu mahasiswa untuk belajar, dosen untuk membuat banyak tugas dan lain sebagainya, itu kan bisa terakses dengan baik, dan bahkan ya kehidupan kita sehari-hari juga bisa dimanfaatkan dengan itu. Makanya kami melihat ini sebenarnya juga bisa dikatakan kita ini ya terlambat juga sebenarnya, tapi ya negara-negara lain yang sudah sangat maju, sudah familiar itu, begitu kita tawarkan ini, kadang-kadang ya kemarin kan sudah dicanangkan juga sama Wakil Presiden kita akan ada pendidikan itu di tingkat mulai dasar. Tapi kita bersyukur ya hari ini kita sudah bergerak, tempat ya sudah kita sediakan, dan SDM yang punya kapabilitas untuk bisa membimbing insya Allah akan hadir, dan mudah-mudahan Allah ini dimudahkan mereka yang nanti merapat di Uniba ini bisa paham semuanya tentang itu yang tidak bisa kita elakkan sama sekali, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita melawannya dengan kemudian simpan, buang handphonemu dan seterusnya kan ya artinya ya sesuatu yang tidak sederhana, tapi ya bagaimana kita mengakrabi tetapi
dari pun ini ya, smart pun ini kita semakin smart untuk bisa menghasilkan income dengan aktivitas yang bisa kita gunakan itu. Makanya kedepannya kita seperti di pertanian itu kita juga akan optimalkan IoT sehingga nanti muncul petani milenial. Hari ini kan orang berpikir bertani itu ya nyangkul, bertani itu apa. Nanti kalau dengan IoT yang itu ternyata sangat sederhana, itu semua bisa dikontrol melalui pun kita. Artinya kapan mau disirami, kapan mau ini saatnya dan seterusnya, dan sehingga orang bangga jadi petani hanya seperti itu. Artinya sesuatu yang dengan ilmu itu insya Allah kehidupan kita ini jadi mudah. Jadi lebih mudah. Berarti nanti implementasinya seperti apa Pak? Apakah di setiap prodi akan ada mata kuliah soal penerapan IoT dan juga AI di setiap prodi, misal di pertanian, kemudian ekonomi, atau bagaimana implementasinya? Ini insya Allah jadi kurikulum universitas, tapi memang nanti akan kita tentukan di Lokakarya. Jadi ini IoT dan AI ini insya Allah nanti jadi mata kuliah yang harus wajib ditempuh. Tapi kalau proses pendalamannya lebih lanjut, memang kemudian nanti kita tawarkan program-programnya, kan itu juga ada kelas-kelasnya kan gitu. Tapi untuk pengenalan awal, pengenalan dasar itu insya Allah semua mahasiswa, semua dosen, bahkan karyawan pun kita akan kasih kesempatan untuk bisa belajar ini agar mereka juga tidak gagap teknologi lah istilahnya gitu. Itu kita harapkan itu bisa terbuka. Ini menarik sekaligus tantangan menurut saya. Nah, selama ini yang sudah dipersiapkan oleh Uniba, baik mungkin infrastruktur atau SDM atau mungkin para dosennya atau para pengajarnya, bagaimana? Ya, kami memahami artinya IoT ini sebuah teknologi yang memang sudah dikelola dengan memberi manfaat di dunia usaha. Makanya kami sudah ada MOU itu dengan PB Digital, kemudian dengan PT Solu dan seterusnya, itu perusahaan-perusahaan yang di Jakarta yang mereka juga sudah sampaikan ke kita, Ustadz ini butuh kita anak-anak muda yang paham untuk coding, untuk bisa pemrograman dan sebagainya, pemanfaatkan teknologi, karena kami ada proyek-proyek yang ketika harus ke luar negeri itu tidak mampu untuk memenuhi karena kita nggak ada SDM untuk itu. Dan ini bukan mesti juga harus orang kuliah di Uniba kemudian akan dapat itu. Kita nanti juga buka kelas kursus lah bahasanya gitu. Dengan tempo 2-3 bulan insya Allah Anda bisa. Dan itu kita akan tawarkan mudah-mudahan dengan harga penuh keberkahan kira-kira, sehingga masyarakat itu bisa memanfaatkan ini lebih cepat, lebih baik, dan lebih lebih komprehensif ilmu-ilmunya dengan orang-orang yang kami juga menyadari bahwa SDM kami mungkin tidak dalam posisi ready, makanya kami juga datangkan itu dari luar, dan itu sudah ada kerjasama. Termasuk kemarin alhamdulillah kita datangan dari Universitas Sibermu Muhammadiyah, itu juga siap untuk mensupport apa yang memang nanti kita butuhkan dalam pengembangan IoT dan AI ini. Jadi insya Allah banyak yang akan kita libatkan untuk berkolaborasi bersama, tapi tempatnya biar di kampus kami lah, mudah-mudahan gitu. Jadi sudah banyak kolaborator yang insya Allah kami sudah ada MOU-nya. Jadi insya Allah nanti mereka juga akan siap apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan. Kan hari ini juga pemerintah ingin juga semuanya bergerak untuk di sisi-sisi pengembangan high-end and teknologi ini. Jadi nanti bagi Pemkot atau Pemkap bisa bermitra dengan kami lah. Nanti insya Allah kami bersiap juga untuk bisa bekerja sama apa yang memang bisa dibutuhkan, sehingga aturan-aturan ini lebih tertata. Dan ini satu cerita juga ya, salah satu alumni kami kemarin kan ada yang salah satu kepala Polres Bungo di Jambi. Itu betul ini apabila aparat hukum ini dari sisi hukum, karena itu kalau penegakannya itu sudah melalui teknologi itu ya sudah nggak bisa dibohongi, nggak bisa ada main di belakang layar, itu nggak bisa. Bahkan di Bungo sana itu setiap polisi handphonenya sudah ada datanya semua Ustadz, karena kebetulan Kapolres ini ya dulunya ahli IT, dan dia terapkan betul sehingga nggak ada lagi ada keluhan masyarakat, bagaimana responnya bisa sedemikian cepat dan sebagainya. Ini artinya kan bisa termanfaatkan semuanya dengan teknologi. Kalau teknologi kan nggak bisa pakai swap-swap, nggak ada, tidak ada kejujuran, itu kan nggak ada.
orang bisa. Ya seperti hari ini di Masjidil Haram itu hanya cukup mereka masuk ke Masjidil Haram, ada kamera-kamera yang hanya melihat matanya dia sudah tahu ini visanya pakai apa kira-kira. Kalau ini visanya bukan haji langsung ketangkap kira-kira gitu, karena database-nya juga sudah ada. Ini kan teknologi hari ini sudah bergerak sedemikian cepat, kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik ya kita menjadi orang yang tertinggal. Iya. Kalau bicara tadi kebermanfaatan, berarti belajar soal teknologi dan IT manfaatnya cukup besar gitu ya. Luar biasa. Mulai dari luar biasa. Itu nanti insya Allah penegakan perda itu nanti jika cukup ada CCTV yang bisa diprogram, kita program bersama, atau orang buang sampah itu langsung ketahuan. Itu hari ini kan gitu di lampu-lampu merah kan orang udah nggak perlu ada polisi yang niup, tapi dan nanti juga bisa diatur itu kalau mobilnya sudah nggak ada ya tinggal berganti warna. Kalau hari ini kan semuanya waktunya kan hanya 5 menit, 3 menit, 2 menit kan kadang-kadang nggak seimbang juga, ada yang antri panjang. Tapi kalau dengan IT yang kita bisa bantu nanti, dan kita siap untuk bisa support juga itu. Jadi ketika mobil ini semakin panjang itu mungkin nanti warna hijaunya semakin lama kira-kira. Tapi kalau sudah nggak ada ya sudah nggak perlu dikasih warna hijau merah terus sih, kan bisa lebih melancarkan konsep artinya di urusan lalu lintas. Itu contoh-contoh yang sederhana yang kami penerapannya nanti insya Allah mudah-mudahan kasih kemudahan lah kalau dengan kita bisa mengakses mereka yang punya kemampuan untuk itu. Amin. Tapi yang paling menarik juga untuk para pemirsa gitu, nggak usah khawatir karena Uniba juga tadi ya menjalin kerjasama dengan para profesional gitu, yang akhirnya nanti pengajar untuk AI dan juga IoT ini pasti adalah orang-orang yang memang sangat kompeten di bidangnya. Jadi tidak hanya mahasiswa juga, tapi bisa kerjasama nih untuk les singkat tadi Pak Rektor, jadi bisa les singkat dengan pemerintahan dan lainnya. Nah, saya dengar-dengar juga katanya di Uniba sudah ada ruang khusus atau kelas khusus IoT. Iya. Itu leres nggak? Iya, kami sudah investasikan itu. Jadi ada kelas khusus, nanti bisa berkunjung ke sana. Mudah-mudahan itu sudah orang di sana ya sudah ada gambaran penuh. Nanti mudah-mudahan proses pendidikannya jauh lebih nyaman dan sangat membantu bagi mereka yang ingin belajar tentang ini. Jadi insya Allah kita sudah akan launchingnya kira-kira nanti pertengahan bulan Juni lah insya Allah. Oke. Mudah-mudahan kasih kemudahan sama Allah. Amin. Kelasnya itu berarti sudah dipersiapkan sudah lama sebenarnya semuanya. Waktu kita ada MOU itu, kita akhir bulan Januari itu dengan EB Digital, dan kita ada konsep komitmen, ada investasi dari mereka, dan kita diminta menyediakan ruang yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan kita sudah konsep bersama, dan insya Allah nanti pengajarnya semua dari ada yang dari PT Solo itu tuh semua pelaku di dunia usaha, dan memang mereka ahlinya, ahlinya, dan insya Allah Ustadz ini mudah-mudahan jadi jariah ilmu bersama, karena kan kadang-kadang kita ini ada hal yang ilmu yang seperti ini, tapi gimana cara mengoptimalkannya, cara menyampaikannya kan selama ini memang kalau tidak difasilitasi kan dan insya Allah Uniba mudah-mudahan bisa jadi tempat yang bisa memfasilitasi untuk itu. Kalau dulu Uniba dikenal dengan entrepreneurship gitu, kampus Islam yang mengedepankan entrepreneurship. Sekarang mengedepankan konsep IoT dan juga AI. Sebenarnya mungkin branding baru dengan rektor baru ini apa yang pengen disampaikan kepada para mahasiswa baru nanti? Ya, insya Allah ini konsep yang sebenarnya alhamdulillah sudah berjalan lama kampus kami ini. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan juga untuk bisa melaksanakan konsep nilai amanah ini. Nanti kami akan lebih mengedepankan, karena hari ini kan ada kekhawatiran di kalangan orang tua ketika menitipkan anak itu kuliah di satu tempat nanti ini kan konsep pergaulan dan sebagainya dan seterusnya. Uniba ini tadi tidak hanya smartnya saja, tapi kami juga menguatkan di konsep nilai kesantunan dan solonya. Jadi santun dan solo ini yang nanti akan banyak kita kedepankan, kaji dengan lebih banyak akan kita libatkan adik-adik di mahasiswa itu dalam kepemimpinan. Jadi
artinya pendidikan karakter, pendidikan kepemimpinan yang kita nanti awali dari awal ketika dia masuk sampai nanti di puncak menjelang mereka lulus itu bagian dari proses evaluasi yang kita kerjakan, efektivitas atas pembinaan itu dan karakter-karakter kepemimpinan ini nanti kita akan rumuskan dan insya Allah mudah-mudahan ya dimudahkan ya, artinya dengan mengundang mereka-mereka yang kira-kira bisa menjadi teladan atas kampus ini untuk bisa menguatkan mereka, karena kalau urusan kepemimpinan kan orang pahamnya ya kalau Islam Muslim kan ya kepemimpinan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kami yang menumbuhkan rasa cinta kepada Muhammad dan ingin belajar tentang sejarah Rasulullah itu sudah akan menguatkan betul dia juga untuk bisa menjadi pemimpin sesuai dengan kepemimpinan keteladan dia. Jadi rasa-rasa ini, sikap-sikap ini yang kita bangun dan kita sudah bekerja sama sebenarnya dengan Yayasan Darut Taqwa, misalnya kita membuat rumah Al-Quran itu sejak 3 tahun yang lalu. Jadi kami tinggal melanjutkan itu ya, mahasiswa-mahasiswa menghafal Al-Quran bisa masuk juga dengan program beasiswa bebas 8 semester. Kita juga sediakan karena kita paham mereka yang dekat dengan agama dan menghafal Quran ini rata-rata punya karakter yang lebih istimewa. Tapi ya itu tidak menjamin 100%, tetapi rata-rata seperti itu. Makanya kita butuh sosok-sosok anak-anak muda yang bisa mempengaruhi itu di lingkungan teman-temannya. Itu mudah-mudahan itu yang kita bisa upayakan dan kita usahakan. Saya melihat jadi paket lengkap gitu ya. Insya Allah. Paket lengkap ketika kuliah di Uniba. Artinya ilmu dapat gitu, ijazah dapat, karakter yang dibangun, karakter kepemimpinan, karakter santun dalam diri dapat, dan bagaimana skill soal penerapan AI dan juga pengembangan teknologi juga dapat. Sungguh paket lengkap. Mudah-mudahan. Iya, dan yang tadi misal kayak akan ada jurusan soal pengelolaan masjid itu juga menarik gitu nggak Pak Rektor, karena selama ini masjid itu di Indonesia cukup banyak juga hibah masjid dari luar negeri gitu yang di Indonesia, dan kita tahu bahwa pada zaman Rasulullah masjid itu tidak hanya pusat ibadah tapi juga pusat ekonomi, pusat peradaban gitu. Jadi ketika dikelola dengan baik pasti akan menjadi sumber peradaban gitu yang luar biasa. Nah, kalau sejauh ini kalau untuk misal jurusan baru yang soal masjid tadi, apakah sudah sempat mungkin diteliti banyak peminatnya gitu atau pripun? Kita sudah ada kajiannya itu. Jadi teman-teman di Al-Falah itu ya, di Al-Falah itu sudah bikin aktivitas akademi itu dalam 1 tahun ya, dengan kerjasama dengan pengurus-pengurus cabang yang ada di Muhammadiyah seluruh Indonesia, dan ternyata antusiasmenya juga luar biasa. Jadi memang nanti banyak lebih prakteknya itu, lebih prakteknya, penempatannya di mana, kajian pembahasannya kayak apa dengan dosen-dosen yang ya lebih solutif lah, artinya bukan hanya di bangku kuliah bisa jadi mungkin nanti 40% ya perkuliahannya sudah langsung praktek itu masjid mana gitu. Jadi harapan kita seperti itu, dan insya Allah itu jadi contoh Jogokaryan, kemudian masjid Munjalan, masjid muda itu kan mereka begitu keluar sudah ada pekerjaan ini, yang artinya bagian dari tantangan ya. Makanya umat yang harus mensupport dia untuk bisa lebih memakmurkan, karena kan itu kepercayaan, ini trust rumah Tuhan untuk wasjud waqtarib, sujudlah maka kau akan dekat dengan Tuhan itu. Makanya kalau di Al-Falah itu saya juga lihat tulisannya PNS itu bukan jadi pegawai negeri sipil, tetapi pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dengan gaji yang juga tidak kalah itu minimal 3 juta mereka bisa dapatkan satu bulan. Artinya kan dengan 40 karyawan dikelola sedemikian serius, kalau yang megang anak-anak muda luar biasa. Pengakuannya dari pengurus yang insya Allah akan berkolaborasi dengan kita juga, Ustadz, kami dulu 1 bulan itu hanya bisa menghasilkan dana donasi dari infak hanya 10 juta, tapi begitu kami kelola itu dengan anak-anak muda, dengan ilmu, dengan pengalaman dan seterusnya atas yang lainnya, itu alhamdulillah sekarang bisa 1 bulan bisa menghasilkan 1 M itu, prosesnya kan sesuatu yang luar biasa, ngasih berkahnya dengan kegiatan hampir 150 item kegiatan kemarin di bulan Ramadan. Bahkan puncaknya itu bisa mendata masyarakat yang kena pinjol pun ditolong itu kan. Makanya jamaah Ramadan kemarin katanya alhamdulillah Ustadz banyak yang baru karena kami bantu mereka untuk hadir di masjid, kami selesaikan solusinya karena kami
carikan dana rekanan Qardul Hasan dari bank yang percaya dengan kami untuk itu bisa dikembalikan daripada mereka dikejar-kejar debt collector lah kira-kira seperti itu. Tapi ya berkah oleh Allah. Itulah makanya kepentingannya ya, kemanfaatannya ke umat. Orang kalau sudah ingin berbagi, memberi kemanfaatan, mudah-mudahan ya Tuhan kasih kemudahan ya. Itu yang kami percaya dan kami yakini. Masya Allah. Tapi Kak, saya dengar program-program yang jenengan sampaikan tadi beneran baru banget gitu dari Uniba. Jadi nggak salah ketika ini adalah branding baru dan mungkin reborn atau mungkin program-program baru, karena memang banyak sekali hal yang sebelumnya belum ada dan ini dikonsep ulang. Nah, kalau bicara soal pendidikan juga Pak Rektor, banyak juga mungkin anak-anak di daerah yang kesulitan nih soal pendidikan karena biaya. Kira-kira banyak nggak beasiswa nanti yang akan diberikan di Uniba? Insya Allah kita juga sudah berkoordinasi untuk bisa, kan ada skema-skema bantuan dari pemerintah itu yang kita juga kemudian dituntut untuk bisa mencari mahasiswanya. Jadi anak yatim, anak miskin ya, tapi konsepnya bisa berprestasi nanti. Mudah-mudahan insya Allah kita sangat terbuka. Kemarin waktu awal kita jadi rektor juga kita langsung buka kerjasama dengan semua unit pesantren yang ada, tapi karena waktu untuk kemudian di-upload untuk jadi mahasiswa waktu itu kan kita ya sangat terbatas. Dalam 1 pekan ya kita bisa kasih beasiswa itu di lingkungan pesantren-pesantren itu. Jadi mereka kadang-kadang mau lanjutkan kuliah itu kemana dan sebagainya ya. Sekarang kita ingin dekatkan mereka untuk bisa mengakses itu, karena biasanya kan terbentur urusan pembiayaan. Ini nggak boleh insya Allah, apalagi kalau ada perbekalan IoT dan AI ini. Mudah-mudahan nanti mahasiswa begitu masuk dulu saja, nanti bagaimana mudah-mudahan kasih kemudahan nanti insya Allah bersama nanti akan ada banyak peluang entrepreneurship yang kita bisa kembangkan bersama dengan para dosen, dengan beberapa sivitas akademika yang mudah-mudahan nanti mahasiswa itu tidak hanya kuliah tetapi juga bekerja. Jadi kita memang tidak menampilkan sebuah pernyataan kadang-kadang kuliah apa durdun wis kuwi enggak oleh pekerjaan. Itu kan sebenarnya filosofinya beda. Kalau orang kuliah itu kan memang bagian dari belajar. Dari agama kan perintahnya itu iqra, kan bacalah. Iqra bil qalam itu ya aktivitas membaca dan menulis, alamal insana malam ya'lam. Memang di Uniba itu ada fakultas yang sifatnya fakultatif, mereka mungkin belajar di bidang ilmunya untuk mempersiapkan untuk bisa bersifat university ya, universal, artinya berpikir secara global tentang tanggung jawab dia sebagai hamba Tuhan. Kira-kira dengan ilmu yang saya miliki ini apa yang kemudian bisa saya kombinasikan bersama. Makanya di Uniba ini akan sering banyak kita duduk bersama di antara kawan-kawan para ilmuwan ya, dalam tanda petik para pendidik, para dosen ini, untuk kita berbincangan bersama apa yang kita lakukan dengan sinergitas bersama ini agar lebih optimal lah. Ini kita sudah 42 tahun hadir di masyarakat ya. Kalau saya punya keyakinan khairun nas anfa'um linnas, apa yang sudah akan Uniba berikan untuk sesama lah, untuk masyarakat, untuk umat ya. Karena nilai kita ini akan menjadi lebih tinggi apabila kebaikan yang kita berikan semakin lebih besar. Bahasa Ustadz ini. Masya Allah sekali. Memang sudah pas menjadi seorang pemimpin di Uniba. Ya, jadi kalau stigma PTS mahal, PTS hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang punya uang aja, padahal dengan program yang luar biasa bagus di Uniba ternyata juga membuka beasiswa untuk orang-orang yang mungkin kurang mampu ya, dengan beberapa difabel juga tidak mampu, kemudian juga penghafal Quran dan juga dari lingkup Yayasan Batik itu, Yayasan Batik, karena kebetulan kita memang sinergitasnya kan dulu dengan di tingkat keluarga besar Batik itu. SMP, SMA Batik, SMK Batik itu ada banyak ya kerjasama lah, kita ada kerjasama saling mensupport. Luar biasa sekali. Ya, jadi jangan ragu nih, mungkin adik-adik SMA atau mungkin bapak ibu yang di rumah ketika kira-kira nanti mau kuliah di mana gitu. Di Solo ada Uniba yang luar biasa gitu, yang tadi Pak Rektor sudah ngendikan bahwa yang dikedepankan tidak hanya pendidikan tapi juga bagaimana membangun karakter membangun karakter, kemudian bagaimana juga tidak ketinggalan soal teknologi, karena ada
ada AI dan juga IoT yang akan diterapin. Nah, kira-kira kalau misal untuk closing statement nih Pak Rektor, apa sih yang mungkin kelebihan Uniba dibandingkan kampus lain? Kenapa mungkin para adik-adik di luar sana atau mungkin para orang tua perlu nih menyekolahkan atau menguliahkan anaknya di Uniba? Iya, kami mengejar keberkahannya, menebar kebaikannya. Jadi ya saya percaya betul atas apa yang memang Tuhan tetapkan atas kami, dan kami keluarga besar Civitas Akademika Uniba Universitas Islam Badik Surakarta meyakini betul bahwa sesungguhnya insya Allah dengan bergabung bersama kami di universitas ini bertambah baik dan bertambah berkah hidup kita, karena ya tagline yang kami bangun tadi tak hanya konsep smart, santun dan solo, tetapi insya Allah Uniba akan ingin banyak berbagi untuk sesama. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dan kasih keberkahan, dan berbagi dalam ilmu, berbagi dalam pengalaman, berbagi dalam aktivitas, kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan lebih konstruktif, produktif untuk anak-anak muda hari ini yang mungkin bimbang buat apa kuliah kalau nanti habis jadi sarjana cari pekerjaan sulit. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan berinteraksi bersama di universitas kami, insya Allah kita akan bangun bersama banyak kolaborasi dengan kawan-kawan di dunia industri, insya Allah seperti itu. Luar biasa. Amin, semoga sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan, membangun kampus yang penuh keberkahan. Amin, amin. Membangun kampus yang penuh keberkahan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rektor sudah rawuh di studio kami. Terima kasih sudah menceritakan bagaimana program-program yang luar biasa dari kampus Uniba gitu. Kalau punya tagline Rektor baru, konsep baru, ini adalah Uniba gitu. Bagaimana menjadi pionir kampus IoT dan juga AI. Jadi kita akan tunggu gebrakan-gebrakan lainnya, gebrakan-gebrakan lanjutan dari Uniba. Di mungkin podcast selanjutnya setelah ini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Pak Rektor, Pak Ipmawan Muhammad Iqbal, atau biasa panggil Ustadz. Karena beliau adalah seorang pendakwah, rekan-rekan. Jadi matur nuwun sangat. Terima kasih juga kepada para sobat Expos yang ada di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.